Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi mohon maaf Ibu wabarakatuh. mengganggu waktunya sebentar. Di sini Silakan. saya akan melakukan wawancara sedikit ini Bu mengenai pengambilan keputusan pada modul 3.1 untuk tugas CGP saya yang pada angkatan 11 ini Bu ya. Baik. Kira-kira saya pertanyaannya mungkin pengantar dulu. Ibu Des ini menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun Bu? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun Bu ya. Sudah berapa sekolah itu Ibu? 3 sekolah. 2 sekolah kalau jadi Dua kepala sekolah, sekolah. kepala sekolahnya SD 016 ini dan SD 021. 021 ya Bu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya tuh mengenai apa cara-cara Ibu nih untuk melakukan pengambilan keputusan dalam hal menjadi kepala sekolah ini Bu tentang guru lah atau tenaga pendidik yang ada di sekolah. Mungkin langsung pertanyaan pertama Bu ya. Baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Banyak ya sebenarnya kalau permasalahan yang berkaitan dengan dilema ITK itu banyak sekali. Berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian juga pengambilan keputusan dengan anak-anak, kebijakan di sekolah, itu pasti semuanya ada dilema. Karena sebuah keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan semua orang. Kenapa? Karena kepala sekolah itu bukan pemuas kemauannya Bapak Ibu guru. Karena semua kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu otomatis kan berdasarkan dengan aturan-aturan yang ada ya. Nah, jadi banyak sebenarnya kasus-kasus, terutama tentang kasus kedisiplinan ya, yang saya alami selama saya jadi kepala sekolah. Ada misalnya guru itu cerdas, tapi egonya tinggi. Itu juga sebuah permasalahan ya. Permasalahan. Dia bagus tapi egonya tinggi karena kenapa? Dikala guru itu dia memiliki ego yang tinggi, dia selalu membenarkan apa yang dia katakan. Apa pemikiran dia itu selalu dia benarkan. Nah, kan gitu. Padahal guru dia cerdasnya luar biasa dan dia juga di dalam memberikan pembelajaran di kelas juga bagus gitu loh. Cuma sosialnya lagi ya kurang. Nah, kadang-kadang memang kalau orangnya Iya. cerdas itu rata-rata memang sosial ke teman-temannya sama rekan kerja itu memang Kurang. biasanya. Kalau Padahal orang ini kan cerdas harus rata-rata balance ya. ya. Kan? Harus seimbang ya antara kecerdasan sosial juga, intelektual juga kan. Ini bicara tentang PSE lagi Bu ya, berarti kecerdasan sosial emosionalnya harus seimbang ya. harus Sosial seimbang. emosionalnya. Nah, ini juga sebenarnya dilema. Kita berpikir, ini mendapatkan ya ini. Sementara Ibu mau takut Ibu tegesin sementara ini guru berprestasi dan pintar di sekolah ya. Jadi Ibu dilematika dilematika di situ Bu. di situ. Tapi biar bagaimanapun, karena ibu ini sebagai penanggung jawab di sekolah, ini tugas ibu untuk memberi pembinaan sebisa yang ibu buat. Ya, gitu sih. Ya. Mungkin yang kedua Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh ya gini ya, jadi ini paling sering bingung kita. Sama-sama benar. Iya, karena gini, misalnya ini contoh kecil aja nih. Ini contoh kecil misalnya. Kita ini antara aturan dan rasa empati kita dengan teman. Contoh kecil, ada teman yang suaminya sakit misalnya. Dia izin. Kemanusiaan kita nggak mungkin ya, dia tidak kita izinkan. Ya kan? Tetapi secara kedisiplinan, izin itu kan boleh hanya 2 hari. Ya kan? Selebih itu monggo silakan cuti. Sementara suaminya misalnya atau keluarga itu sakit yang luar biasa parah ya. Nggak mungkin ditinggalkan begitu saja. Karena mungkin bisa dibilang keluarganya ini yang sakitnya kritis lah. Nah, ini kan kita bingung mengambil sebuah kebijakan ya. Ini dilematis banget. Jadi, tetapi biar bagaimanapun, sisi kemanusiaan kita lagi yang berbicara di sini. Jadi, kalau misalnya saya selaku penanggung jawab di sekolah mendapati hal seperti ini, ya mungkin saya akan panggil. Saya tidak bisa lebih mungkin izin boleh izin. Tapi tolong 3 hari misalnya. Selebih itu monggo ajukan surat cuti. Kan kita punya cuti nih.
Nah, selebih dari itu, misalnya cuti sudah, ini misalnya keluarga yang sakit loh ya, bukan yang gurunya yang sakit. Kalau gurunya yang sakit kan dia cuti bisa sampai 6 bulan, cuti sakit. Jadi mungkin kalau selebihnya itu, ya beri pengertian lah, bahwa bagaimanapun, bahwa kita ini seorang guru itu memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Yang nantinya setelah kita tiada pun diminta pertanggungjawabannya, ya enggak? Karena kita bekerja, ini semuanya kan nggak asik bekerja aja. Dimintain pertanggungjawaban. Saat kau menjadi seorang guru, apa yang kau lakukan? Sementara kita menerima gaji nih, kewajiban kita. Kewajiban kita harus kita laksanakan. Hak kita terima. Gaji kita kan hak kita. Tapi kewajibannya mana? Nah, gitu. Mungkin gitu. Dan mungkin misalnya menemukan hal yang seperti Ibu katakan tadi, bahwa contoh ambil keputusan yang betul-betul dilema ya. Itu saat ada keluarga yang sakit seperti itu. Mungkin kedepannya kalau lebih dari masa cuti, ya tolong cari perawat yang bisa menjaga perawat atau ada yang menggantikan di sekolah, mungkin bisa juga bisa cari ada yang teman guru yang lain atau anaknya yang mungkin guru juga tapi belum mengajar, berbantukan dulu buat gantikan dia. Tapi ya kalau gitu gitu bisa nggak bisa karena ada aturan. Ya otomatis keluarganya yang harus jaga si keluarga yang sakit. Memang betul-betul dilema banget. Kita juga bayangin juga kalau kita posisi itu, aduh kayak apa juga antara kedisiplinan dan nilai kemanusiaan. Dilema kan itu ya. Itu memang. Jadi sama-sama benar ya. Sama-sama benar, jadi pilihan sulit. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Tapi biar bagaimana? Kepala sekolah tetap harus kembali ke aturan. Aturan adalah yang nomor 1. Karena kita ini semua ada SOP-nya di sekolah, ya kan? Jadi ikutin itu sih. Dalam mengambil keputusan seperti itu tadi, langkah-langkah apa biasanya Ibu atau prosedurnya Ibu seperti apa untuk melakukannya? Misalnya dari awalnya. Misalnya gini ya, ada sebuah permasalahan ya yang membutuhkan keputusan nih, yang tadi kita katakan dilematis ya. Iya, dilematis. Ya, kita lihat lagi urgennya itu seperti apa. Jadi kita lihat dulu, ini memang bisa nggak tahapan-tahapannya kita panggil si ibunya atau si bapaknya. Kita kasih pengertian dulu, kita kasih solusi dulu, karena harus seimbang nih antara pekerjaan dan juga tanggung jawab di rumah, harus seimbang semuanya. Jadi tahapan-tahapannya panggil dulu. Kita kasih pengertian, kita kasih jalan, silakan kita kasih opsi. Mana yang sekiranya bisa dilaksanakan. Seperti itu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan di sini. Semuanya bisa jalan secara seimbang. Itu sih kalau ibu-ibu kayaknya seperti itu. Dan juga pakai supaya orang itu bisa nyaman dengan apa yang kita bicarakan, mungkin dengan kekeluargaan. Cara berbicaranya juga. Tidak langsung ke intinya, jangan ngobrol, jangan langsung ke inti. Kamu pilih yang mana nih, mau izin atau mau cuti? Harus identifikasi dulu, harus identifikasi di awal-awal. Buat rasa nyaman dulu, karena pasti benar. Kalau diajak langsung, kamu pilih cuti itu pasti marah jadinya. Iya, apalagi dia masih bingung ya. Kalut ya. Sakit kita masuk dulu permasalahannya apa, permasalahannya. Identifikasi dulu, kasih solusi pelan-pelan gitu lah. Lagi kalau lagi pusing, lagi suami sakit, lagi anak di mana, kirim biaya, langsung ditanya pilih cuti atau pilih, mungkin jadi marah malah. Jadi marah. Iya, benar. Jadi kita kasih penguatan dulu, kita kasih pengertian ke si guru tadi bahwa ya kita kasih pengertian tugas kita tuh seperti ini, tanggung jawab kita bukan main loh anak ini. Kenapa? Masa depan anak-anak itu ada di tangan kita saat ini. Loh iya, karakter anak yang kita bangun dari saat ini itu akan dia bawa sampai 20 tahun ke depan. Jangan salah kita sedikit saja akan terbawa. Anak siswa itu dia akan ingat apa yang dikatakan gurunya, apa yang dia lakukan. Iya, kenapa kita ini disadari atau tidak disadari bahwa seorang guru, kita ini sebagai agen perubahan. Ingat toh, kita juga sebagai public figure. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya public figure loh. Kita ini seorang pendidik, seorang guru. Itu sangat dinilai anak murid kita, dinilai orang tua siswa. Ibu A begini-begini, ibu. Bukan cuma di sekolah, bukan di luar pun kita di luar aneh-aneh. Pak guru kayak gitu, gitu. Pak guru kok izin terus ya, gimana sih kebijakan? Nah, itu kan harus kita jaga. Nah, jadi disadari atau tidak disadari bahwa kita ini sebetulnya adalah public figure, itu yang penting. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam mengambil keputusan yang kasus-kasus ibu tadi nih di sekolah? Hal-hal apa saja yang efektif biasanya? Ini ya, hal yang efektif dalam mengambil sebuah keputusan ini ya. Kalau ibu dalam mengambil sebuah keputusan, itu ibu kaitkan dengan apa ya, akibatnya. Ya, akibat misalnya keputusan ini nih nanti kira-kira akibatnya seperti apa ya? Dipikirkan dulu. Oh, kira-kira seperti apa ya. harus. Efektif nggak nih? Ah, Contoh kecilnya gini nih. Ini contoh kecil aja. Sekarang kan zamannya digital, semua sistem digital ya, ya kan? Pendidikan kan sistem digital. Contoh anak kita nih. Anak-anak yang tidak boleh pegang. Anak-anak bawa HP ini kan dilema nggak buat kita? Buat guru dilema apa tidak? Dilema banget. Tidak dibawa HP, dia ketinggalan. Sekarang kita dituntut. Semuanya serba digitalisasi. Iya, benar-benar. Iya kan? Kita siswa harus bisa sendiri sekarang. Harus bisa sendiri. Malah guru jangan terlalu banyak Nah, ceramah dan guru hanya fasilitator dalam mengajar, ya kan? Iya, benar. Guru hanya sebagai fasilitator. Anak-anak kita, HP ini sekarang bukan barang yang tidak apa, ini sebagai penunjang dalam ilmu, mencari ilmu ya. Tapi jadi dilemanya gini, anak-anak ini harus karakternya juga dibentuk. Kenapa? Dikala dia dipegang HP, tidak semua anak itu digunakan untuk belajar. Banyak main game. Nah, ini dilema tidak? Ini contoh kecil kan ya? Tapi kita kan harus ngambil keputusan yang kira-kira efektif nggak penggunaan ini. Jadi, tapi ketika kita membangun karakternya di awal, jadi kita ngambil sebuah keputusan, ini harus kita sebab akibatnya juga harus kita pikirkan. Jadi gini, anak-anak wajib bawa ini. Tapi kita juga harus mengambil saya sebagai penanggung jawab harus mengambil sebuah kebijakan. Awasi anak-anak dalam penggunaan HP. Jangan dibiarkan. Ya, harus juga kerjasama dengan orang tua di rumah. Itu kan kebijakan yang saya anggap efektif. Ini dalam penggunaan HP saja. Jadi ambil kerjasama dengan guru. Guru juga nggak boleh bosan-bosan ya. Kita ini harus pendidikan karakter kan harus kita bentuk nih. Kita buat anak kita itu memiliki disiplin yang positif. Disiplin yang dikontrol dari hati. Kalau dia memiliki disiplin, karakter anak sudah terbentuk. Mau HP ada pegang mainan, dia kalau saat belajar dia akan tetap belajar. Game akan dia. Kenapa? Karena karakter anak sudah dibentuk. Nah, jadi di awal harus membentuk karakternya dulu, bukan langsung ayo HP semua ke nggak boleh. Jadi dia udah malah main ada game. Aturannya juga. Aturan membawa HP ini harus dianukan juga. Harus ada aturan. Harus ada kesepakatan. Poinnya masuk seperti kesepakatan kelas, harus ada diferensiasi, budaya positif dan sosial emosional masuk semua. Kerjasama juga dengan orang tuanya juga. Ini modulnya keluar semua di CGM benar suaranya ini sana ya. Memang teratur mulai dari kesepakatan kelasnya, pelajaran diferensiasinya, sosial emosionalnya dibangun, budaya positifnya juga harus dibangun. Seperti memang runtun lah Bu ya untuk bisa mengambil keputusannya. Jadi nggak sembarang juga. Nggak boleh. Iya, itu contoh kecil loh ya. Belum lagi yang gede-gede. Ini contoh yang mudah saja. Tanya selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Bu seperti apa? Banyak tantangannya. Tantangannya berarti lebih mudah dijawab ya tantangannya daripada cara ngambil keputusan lebih sulit. Iya. Contoh Ibu katakan tadi bahwa kita ngambil sebuah keputusan itu tidak semua orang tuh bisa menerima keputusan kita dengan legowo ya. Iya kan? Tapi biar bagaimana keputusan yang kita ambil itu kan melalui musyawarah. Ya, melalui beberapa tahapan-tahapan, melalui beberapa pemikiran-pemikiran. Tantangannya jika ada teman kita tidak setuju dengan apa keputusan, padahal keputusan sudah kita sepakati bersama nih. Tapi dia masih tidak legowo. Nah, ini tantangan tersendiri. Tantangannya sendiri. Karena banyak nih, contoh kecil aja, yang penggunaan HP tadi, tidak semua guru itu menunjang. Ya, memang kita punya waktu. Semua setuju, cuman mungkin buat proses kedepannya tidak yang akan jadi tantangannya. Tantangannya di situ. Bapak Ibu guru ini iya kan? Ya gimana nih? Bener nggak nih? Dilaksanakan nggak nih? Bisa 70%, 25%, 50%.
50% itu dari kebijakan-kebijakan yang kita Terus simpel aja tantangan ya. Adalah kalau kesepakatan yang dapat. Oke nih, tapi kan minggu minggu pertama mungkin masih rame pakai HP. Sekarang contoh gini aja. Kita dalam ekskul aja. Ya. Ini kebijakan ya. Ya kan? Tantangannya apa? Banyak. Saat sudah kita pembagian tugas, ekskul ini A, B, C, Bapak ini pramuka. Tapi di saat pelaksanaan, terkadang kan ada aja alasan. Saya tidak menguasai tentang bidang kepramukaan. Padahal seorang guru wajib. Apalagi dia susmada sudah kursus mahir dasar. Semua sudah punya. Jadi sebetulnya tidak ada yang kita katakan tidak bisa. Tidak boleh, Bu. Nggak boleh. Kita nggak dikuasai. Karena dia sudah, kita guru. Terus dia sudah punya sertifikat kursus mahir dasar. Sudah susmada, memiliki sertifikat kursus KMD ya. Berarti dia sudah bisa dasar untuk memberikan pembelajaran ekskul. Ini contoh aja. Tapi ada kan, Bu, gimana kalau kita anak SMA kita panggil jadi pembina karena saya enggak. Ini kan tantangan buat saya. Jadi apa? Ya memberi lagi tantangan ini jadi PR nih. Gimana caranya supaya guru ini memiliki tekad dan kemauan. Sebetulnya kalau kita berusaha, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ikutin prosesnya. Masalah hasil itu urusan nanti. Itu adalah prinsip saya. Iya. Jadi kita tidak bisa. Luar biasa. Pengalaman Bu ya, mungkin kalau Ibu di awal-awal jadi kepala sekolah mungkin kira-kira sudah sebijak ini enggak kira-kira? Tidak. Di awal-awal dulu. Jadi kita itu selalu belajar dari pengalaman. Saya sendiri alhamdulillah ya, berkecimpung di dunia pendidikan ini sudah lebih 34 tahun. 34 tahun itu bukan waktu yang sebentar sih ya, menurut orang. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, kayaknya baru kemarin jadi guru. Selama 30 tahun. Berproses. Iya, itu berproses. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman. Jadi pendewasaan diri kita itu belajar dari pengalaman-pengalaman yang kita. Mungkin kalau di awal-awal Ibu mungkin suka masih juga bisa julid lah ke teman yang lain, bisa itu digituin sih. Mungkin kalau sekarang lihat hal gitu sudah Ibu senyum aja kan, senyum aja gitu. Senyum. Dan itu tantangan. Jadi kalau Ibu ya melihat temannya gini ya ibu deketin kan yang biasa. Jadi gini, sebagai seorang penanggung jawab di sekolah ya, sebagai seorang kepala sekolah nih, kita juga harus siap menerima kritik. Karena kebijakan-kebijakan yang kita buat menurut kita baik, menurut guru si A belum tentu itu baik. Iya kan? Dengan setiap pribadi itu memiliki keunikan masing-masing. Dan kepribadian orang kan berbeda-beda. Nah, iya kan? Jadi kalau Ibu juga dalam berteman supaya kita itu merasa nyaman, karena di dalam sekolah hal yang pertama Ibu lakukan itu adalah membuat suasana sekolah itu merasa nyaman. Di skala sekolah itu kondusif, nyaman, Bapak Ibu guru juga pasti akan senang. Ya kan? Awali semuanya dengan senyum. Apapun itu. Oke, mungkin kita masuk pertanyaan selanjutnya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu buat jadwal dulu nih untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Baru prosedurnya seperti apa? Tergantung. Jadi tergantung permasalahannya itu seperti apa. Tergantung masalahnya. Iya. Dan kita di dalam sebuah sekolah itu kan ada SOP, Ibu katakan dari awalnya. Dan kita juga ada yang namanya ada rapat bulanan. Dalam rapat itu apa sih? Banyak. Termasuk problema-problema di sekolah. Permasalahan-permasalahan dari proses pembelajaran, hubungan dengan masyarakat, sarana dan prasarana. Ini kita bicarakan. Nah, itu bisa. Tapi kalau yang ada urgen itu langsung kita ambil sebuah keputusan. Panggil rapat. Teman dan harus dengan masyarakat. Harus selesai. Iya. Jadi dilihat dari permasalahannya itu seperti apa. Situasional. Iya. Jadi seperti apa. Jadi enggak harus kita permasalahannya sekarang nih, nanti nih 2 minggu lagi, 1 minggu lagi deh. Tidak seperti itu. Jadi setiap permasalahan harus secepatnya cari solusi. Jadi permasalahan itu jangan dibiarkan mengendap. Ya. Kalau kita biasakan mengendap berlarut-larut, akhirnya tidak ada penyelesaian. Jadi seperti itu sih kalau Ibu. Kalau proses pembelajaran kan kira-kira kan Ibu kan
supervisi. Nah, Itu ya. kan termasuk dalam mengidentifikasi masalah yang ada di kelas, Bu, ya. Mengidentifikasi di Termasuk itu kan tadi kelas, panggilan keputusannya termasuk. ketika pas rapat bulanan itu bisa Ya, itu disampaikan. dikatakan. Saya panggilan langsung juga Boleh seperti itu, Bu, ya. langsung face to face. Nah, itu pembinaan ya. Pembinaan, Bisa. ya. Oke, oke. Mungkin Seperti pertanyaan itu. selanjutnya lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam proses pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah? Pasti ya, faktor banyak. Lingkungan juga jadi faktor sebetulnya dalam mengambil sebuah keputusan, ya kan? Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu bisa kadang-kadang saya ambil keputusan sendiri, tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahan itu ke pribadi guru, otomatis akan saya pikirkan nih keputusannya seperti apa. Baik, buruk, dampak positif, dampak negatif. Itu akan saya pikirkan. Tapi kalau permasalahan itu berkaitan dengan khalayak ramai, dengan sekolah, itu permasalahan kita selesaikan melalui rapat. Kita musyawarah, kita cari solusi yang terbaik. Faktor-faktor pendukung bukan cuma pada sekolah, pada kalau masalah lingkungan pasti yang Banyak, seperti ya. RT kepala desa juga bisa menjadi faktor Bisa, pendukung ya, Saudara. faktor pendukung, dunia usaha, Usaha yang ada sekitar pemerintah, dinas-dinas lingkungan karena hidup dan keputusannya sudah melibatkan sebagainya. lingkungan masyarakat, bukan hanya Iya, dalam sekolah. Kalau dalam sekolah bisa selesaikan sendiri lah. ya seperti itu. Jadi tergantung juga Tergantung permasalahan masalahnya, kita. Bu, ya. Seperti itu sih kalau Ibu. Oke, oke. Pertanyaan terakhir nih, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang bisa Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam proses pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajarannya yang terakhir ya. Banyak sekali. Pembelajaran bahwa ternyata hidup itu penuh dengan masalah. Ya? Iya, Bu, Dan ya. permasalahan itu bukan untuk kita hindari, tapi kita carikan solusi. Yang pasti pembelajaran di sini mengajarkan kita untuk selalu belajar mendewasakan diri. Menjadi orang yang bijaksana. Seperti itu sih, menjadi orang yang lebih bijaksana, harus bisa menerima kritik, ya, bahwa hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya kan? Karena kalau yang kita inginkan kita maunya itu nyaman, tidak ada permasalahan, kan gitu ya. Ternyata hidup itu tidak seperti itu. Hidup itu ternyata unik. Ya. Dan hidup itu ternyata indah. Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada, kita jadi tahu permasalahan-permasalahan itu seperti apa, hidup ini seperti apa. Dan kita bisa belajar untuk mencari solusi kebijakan yang bisa mengayomi semuanya. Bahwa kebijakan itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu sih. Itu pembelajaran hidup yang luar biasa buat saya sendiri. Dari proses mengambil keputusan dari masalah yang ada di sekolah itu jadi pengalaman sendiri, Bu, ya. Iya. Jadi pembelajaran kita Pembelajaran semua buat kita semua nih untuk lebih apa ya, lebih bijak bijaksana, lagi, lebih dewasa lebih dalam mengambil dewasa. sebuah keputusan. Kadang-kadang mengambil keputusan itu bisa kalah merugikan kita sendiri, enggak masalah, Bu, ya. Iya, nggak Karena kita harus korban masalah. sendiri. Kayaknya Ibu, Dan Ibu kalau di sini sering korban sendiri lah. Korban apa ya? Enggak usah disebutkan korban apa. Kita sudah tahu tuh. itu hal yang biasa. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, Bu, ya. Iya, karena kepala sekolah sebagai penanggung jawab Enggak gitu. mau harusnya. Iya. Kepala sekolah yang Gimana caranya sekolahnya harus bertanggung jawab, jalan, Bu, ya. Jadi bertanggung jawab gimana caranya jalan? keseluruhan. Caranya bagaimana ya? Kepala Sekolah sekolah aja sudah diam aja nih. mulai dari anggaran, Anggaran, ya betul. kan? Dari kebijakan-kebijakan, dari prestasi Kepala dan sekolah karena kebijakan kan sebagainya. dari pemerintah di atas ya. Mau Ikutin. kepala sekolah paling bikin repot aja di kebijakan dalam hati ya. Cuman yang namanya dari atas ya tetap harus disampaikan, tetap harus dijalankan ya. Harus dijalankan. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali, Bu, ya, Iya. pengalamannya selama Ibu menjadi kepala sekolah ini. Iya. Terima kasih banyak, Bu, ya, sudah Sama-sama. mau diwawancara, sudah Baik. mau waktunya nih saya ganggu nih, Bu, Nggak pagi-pagi. apa-apa, Saya mudah-mudahan. todong pagi-pagi nih, luar biasa sekali. Menarik sekali, Bu, perbincangan kita Iya. hari ini. Luar biasa. Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih banyak, Bu, ya. Terima Sama-sama. kasih banyak. Sukses Semoga buat Pak Ibu makin sehat Fuad. lah. Doakan, Bu, Amin. semoga proses hidup saya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak, kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah. Izin, Pak, ya, boleh minta waktunya sebentar, Pak. Ini terkait tugas saya di modul titik 1 untuk calon guru penggerak angkatan 11 ini, Pak. Jadi tugasnya itu mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah berkaitan dengan pengalaman lah, Pak, ya. Kira-kira selama menjadi kepala sekolah untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau
rujukan moral yang kira-kira ada di sekolah Bapak. Mungkin ngobrol sekedar ini menceritakan sharing-sharing saja Pak ya, pengalaman-pengalaman Bapak yang bisa kita sampaikan nanti, saya identifikasi nanti seperti apa permasalahan dan bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan. Pak Bahrudin ini sebelumnya jadi kepala sekolah itu guru kelas atau guru apa Pak? Cerita ya sebelumnya. Saya biasanya dulu guru agama Islam. Guru agama Islam. Ya, pertama diangkat tahun 1992 itu bertugas sebagai guru agama Islam SD. SD Pak ya. Lupa. Di SD 0 dulu SD 0 17 sekarang 15 kan di sekarang 15 Tanjung. di Tanjung Pak ya. Tanjung. Di Tanjung. Tahun 92 itu. Sempat berapa tahun Pak? 92. Tahun 92. Saya lahir 91, saya umur 1 tahun. Sekitar 12 tahun saya di sana. 12 tahun Pak jadi Sekitar 12 guru tahun. agama Islam Pak ya. Ya, baru pindah ke SD 019 di lapangan. Oh, Itu guru agama Islam guru lagi. agama Islam. Ya. Jadi mulai jadi kepala sekolahnya di mana Pak? Mulai jadi kepala sekolah itu di SD 019 di bawah. 19 di bawah. Tahun 2010. Sampai tahun 2010 di 019 itu sampai tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Kita pindah ke 016 Pak ya? 16. 016 ya. 016 sempat berapa tahun lagi Pak? Karena setiap periodenya kepala sekolah itu 4 tahun. 4 tahun. Oh, gitu. Sekarang di 21 ini sudah berapa tahun Pak? Kemarin waktu di 24 dulu Pak ya. Di 19 saya PLT. Diangkat ke 16 dulu. 4 tahun di sana baru kembali ke 19. Baru setelah 4 tahun periode selanjutnya di 24. 4 tahun di 24. Periode selanjutnya jalan 1 tahun di 021. Biasa, berarti sudah banyak sekali pengalaman Pak ya. Hampir berapa Pak tahun? 3 sekolah 12 tahunan lebih Pak ya berarti kepala sekolah sendiri? 14 tahun. 14 tahun. Oh iya benar 14 tahun. Budes baru 9 tahun kayaknya kita cerita gitu. Pertanyaan pertama Pak ya, mungkin selama ini Bapak bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral yang biasa pengalaman Bapak di sekolah seperti apa? Terima kasih. Selama saya mengajar, selama saya diangkat menjadi kepala sekolah dan bertugas di sementara ini sudah beberapa SD. Saya ini sudah periode yang keempat. Pertama di SD 016, 19 ke SD 024. Pada periode kedua di SD 019 itu saya bertugas ditempatkan, itu kesehariannya saya lihat ada seorang guru, ini kan untuk mengidentifikasi ya, seorang guru ya, agama juga, guru PAI SD itu agak beda dengan teman kesehariannya karena ya sedikit agak gelisah, ya kurang tenang lah ketika melaksanakan tugas mengajar. Sering berada di luar, saya perhatikan, saya pantau, kadang saya keliling di sekolah untuk melihat serta memantau keamanan di sekitar. Jadi pas kebetulan ketika itu pelajaran agama Islam, anak-anak sedikit agak ribut, agak ya suara itu sedikit agak beda dengan kelas yang lain, kurang tenang. Saya perhatikan, nggak ada gurunya di dalam. Ternyata guru agama Islam berada di luar kelas. Dalam hati saya bertanya, ini kenapa ada seorang guru kurang memperhatikan di kelasnya, tapi berada di luar. Tapi saya hanya memperhatikan dan memantau saja. Masih identifikasi lah. Masih dalam tahap identifikasi dulu. Setelah selesai pelajaran, sebelum pulangan itu dia berlangsung
sering cukup sering Bapak temukan seperti itu atau hanya kali itu atau gimana? Sudah Pengamatan Bapak. beberapa kali Beberapa lah kali ada Pak ya. ya mungkin sekitar Memang kali harus kali dipanggil lah ketiga istilahnya kan, memang kalau sekali-sekali aja harus memang dipanggil. kan mungkin memang kebutuhan atau apa ya. Ya. Kemudian kalau cuma sekali atau 2 kali kemungkinan ada keperluan. Ya ada keperluan kan bisa masih toleransi. Tapi saya perhatikan di kelas yang sama Baik Pak, kita mungkin pertanyaan yang kedua. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar itu Pak. Misalnya sama-sama mengandung kepentingan, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan kalau kasusnya itu kira-kira sama-sama benar. terima kasih. Memang ketika saya menjadi kepala sekolah ini memang banyak hal yang ditemui. Ya salah satunya ya dengan bawahan saya sendiri sih, dengan para guru itu ketika jam efektif atau jam belajar mereka datang menghadap ke kantor, menghadap ke ruangan saya untuk minta izin. Sedangkan mereka atau guru yang bersangkutan itu punya tugas, sedang memberikan pelajaran di kelas. Minta izinnya seperti ini, maaf Pak, saya pada jam selanjutnya ini jam kedua nanti mau minta izin. Ada keperluan di luar, terutama keperluan masalah kegiatan keagamaan yang seharusnya saya harus hadir di situ. Ya, sedangkan di sekolahan juga dia punya tugas yang sama pentingnya yaitu mengajar. Hal itu saya berikan tanggapan kepada guru tersebut. Saya perjelas dulu Bapak kegiatannya di luar apa sebenarnya. Maksudnya penting sama-sama penting atau penting sekolah atau masih bisa dipending lain kali. Ternyata itu masalahnya harus sama-sama jalan. Dan ini guru tersebut juga dipentingkan di sana ditunggu. Jadi saya memberikan tanggapan seperti ini. Bapak bisa saja untuk sementara izin agar semua pekerjaan itu bisa selesai bersamaan atau selesai juga. Jangan sampai saya menghalangi kegiatan Bapak di sana, sedangkan gara-gara saya Bapak tidak bisa memenuhi tugas di sana, sedangkan ini tugas yang sangat penting juga lah. Jadi dilemanya di situ Pak, dilematik kayak situ. Memang harus mengambil keputusan yang sulit ya. Ya, memang sulit bagi saya. Cuma saya berpikir seperti ini, kalau ini tidak diberikan tugas, tidak diizinkan, nanti gara-gara saya pekerjaannya batal atau terhambat. Jadi saya ambil jalan tengah begini, Bapak tetap bertanggung jawab di kelas, cuman Bapak harus menyerahkan tugas tersebut atau memberikan kewenangan kepada guru bidang. Karena guru bidang longgar Pak ya kalau di sekolah. Ya, saya tanya ada guru bidang yang karena di tempat saya ini guru bidang itu ada guru agama Islam, kemudian ada guru agama Kristen, ada guru olahraga, itu ada 3 guru bidang. Jadi jawabannya adalah sudah Pak, saya sudah insya Allah pada jam selanjutnya sudah saya percayakan kepada teman untuk memberikan tugas tersebut, dan insya Allah selesai di sana saya akan balik Pak, kembali. Jadi bukan pulang duluan. Jadi dilema yang saya hadapi ya seperti itulah. Kadang-kadang teman-teman yang lain juga merasa iri. Pasti. Iri. Efeknya ke tapi yang lain iri, tapi yang penting bagi saya
silakan teman-teman mungkin merasa iri mau izin juga, tapi tetap Bertanggung melaksanakan jawab Pak ya, tugas atau melaksanakan tugas. bertanggung jawab terhadap tugas Benar benar. tersebut. Pelajaran selanjutnya Bapak, mungkin langkah-langkah apa atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan langkah-langkahnya? Seperti tadi kan mungkin di awal Bapak tuh identifikasi dulu nih masalahnya apa nih, selanjutnya sampai Bapak mengambil keputusan yang seperti itu. Eh, Terima kasih. Ada juga ini pengalaman saya untuk mengambil keputusan seperti tadi ketika saya berada di SD sebelumnya, sebelum di tempat saya sekarang, saya juga pernah menghadapi masalah, eh, ada seorang guru itu kadang tanpa izin dia meninggalkan tugas. Tanpa izin meninggalkan tugas, kemudian diberi izin, dia melebihi waktu yang diizinkan. Kemudian kalau ditanya alasan, memang memberikan alasan, tapi alasannya bagi saya kurang tepat karena mengada-ada. Ya. Karena mengada-ada. Ya, keputusan yang saya ambil untuk menghadapi itu karena sudah saya panggil ke menghadap, memberikan keterangan yang kurang pas, walaupun bisa apa namanya, bisa dimengerti dan ditoleransi alasannya, tapi kita kan juga mendengar di luaran sana bahwa bukan itu sebenarnya yang menjadi alasannya dia kurang tepat. Jadi saya bisa menjaga nama baik teman. Saya sudah saya catat, kemudian saya berikan masukan ke pengawas. Pernah saya juga mendatangkan pengawas ke sini untuk sama-sama membijaksanai dan di apa namanya, pengawas tersebut ya memberikan pembinaan di kelas. Salah satunya teman-teman guru kita kumpulkan semua di ruangan setelah anak-anak pulang dan baru hanya secara menyeluruh lah Pak. Ya, secara menyeluruh. Tidak menyinggung satu aja gitu kan. Ya. Itulah jadi semua dapat ilmunya gitu Pak, luar biasa sekali. Itu keputusan yang diambil. Mungkin selanjutnya Pak, hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang pernah Bapak alami? Hal-hal apa saja misalnya? Ketika saya mengambil keputusan dalam contohnya ya dalam kedisiplinan lah, kedisiplinan guru mengajar. Terutama ketika banyak absen, maksudnya banyak absen itu maksudnya ketidakhadiran, dengan memberikan alasan yang bermacam-macam. Misalnya sakit, itu ternyata sakitnya nggak terlalu parah, cuman apa namanya, ya namanya kita sebagai manusia juga pernah merasakan sakit, ya, pasti. Juga tidak bisa menekan apa namanya, orang untuk sehat, untuk hadir kan, tidak mempercayai teman yang memberikan alasan sakit itu. Jadi saya terima kalau memang sakit, dan saya berikan balasan hanya bisa mendoakan supaya cepat sembuh dan menemukan obat yang pas untuk kesehatannya. Ya kadang-kadang itu terulang lagi, mungkin karena saking mudahnya saya memberikan izin. Dilema juga itu ya. Kalau kita terlalu, akhirnya kayaknya mungkin merasa enak. Dan memang hal seperti itu membuat kecemburuan sosial bagi teman yang lain, karena teman yang lain tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Jadi kira-kira lebih efektif keputusannya seperti apa Pak untuk hal-hal kayak gitu Pak? Yang untuk yang sakit tadi ya? Iya sakit tadi. Ya paling tidak lebih efektif lagi kalau misalnya menurut Bapak tadi kan di awal terlalu mudah kasih izin nanti keterusan gitu. Kira-kira lebih efektifnya seperti apa efektifnya?
yang pernah saya lakukan untuk membuat dia agak sedikit bisa kembali ke Bisa jalan yang kembali benar ke atau jeda lah. Iya. Saya langsung nengok, Nengok. bawakan oleh-oleh. Ternyata Tidak sesakit tidak itu. sesakit separah itu dan dia Ya, juga malu. kira-kira mungkin masih bisa lah untuk Dan untuk beraktivitas. memberikan alasan selanjutnya dia mikir-mikir Pikir lagi kembali. kan, jadi datangin lagi nih. Betul 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 Itu efektif Pak ya jadinya. salah satu Salah satu jalan cara yang yang efektif. pernah saya lakukan. Iya iya iya. Ya, seperti itu. Kira-kira nih Pak pertanyaan selanjutnya, tantangan Bapak apa aja? Kalau mungkin tantangan ini banyak, kalau namanya tantangan ini pasti gampang nih. Tantangan apa yang Bapak lakukan, banyak yang Bapak alami dalam mengambil keputusan dalam dilema seperti itu? Tantangan yang saya hadapi atau yang menghambat pengambilan keputusan seperti masalah-masalah Iya, masalah-masalah kedinasan tadi ini, kedinasan. ya pertama ya kadang orangnya lebih tua dari saya umurnya, Tantangannya ya satu ya Pak, ya. tantangannya itu Pak ya. Kemudian perempuan, Kita kurang kurang tegas jadinya. jadi apa namanya? Karena ada perasaan apa ya namanya? Canggung atau gimana gitu. Karena perasaan saya itu seandainya saya berada di Posisi posisinya dia, kita dia, balik kita kadang uh, pada saat posisi gitu kita mau tegas jadi ya, jadi kurang bisa Pak. jadi maksudnya yang penting saya tidak mengambil keputusan Keputusan secara tegas, tegas. tapi saya memberikan eh, apa, bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami. kemudian gerak-gerik yang bisa tidak membuat dia malu lah begitu, dan tidak merendahkan dia, supaya karena kita sama-sama bekerja, sama-sama saling apa namanya membutuhkan bantuan lah, Iya. bantuan untuk bisa bersinergi karena tujuan yang sama di dunia yang kita geluti sekarang ini. Kalau tidak bekerja sama dan saling memahami, itu ya nanti itu satu masalah yang bisa kita atasi. Nanti kedepannya kita akan menghadapi masalah yang tidak bisa kita hadapi. Akan muncul masalah-masalah yang baru. Sekarang ringan, sekarang mudah. Nanti akan sulit. Nanti akan lebih sulit lagi. Pengalaman tuh perlu Pak ya dalam mengatasi semua masalah atau ya terutama yang saya nanti kalau periode saya selesai, saya akan kembali menjadi guru. Misalnya, itu misal. Peraturan baru sekarang Pak ya. Dan bagaimana kalau saya jadi guru sedangkan saya pernah jadi guru? Nanti mengalami lagi, jadi guru lagi dilempar lagi. Itu yang bisa menjadi tantangan dalam mengambil keputusan. Tantangan benar-benar. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, misalnya Bapak kalau ketemu kasus ini misalnya langsung selesaikan di tempat kah, atau bikin jadwal misalnya minggu depan tolong temui saya seperti itu Pak? Bapak langsung jadwal kan, atau situasinya lah, kalau kasusnya berat langsung selesaikan, atau kasus ringan bisa melalui rapat, mungkin seperti itu kira-kira gimana Pak? Apa namanya, kalau kasus-kasus yang sudah pernah saya lalui, ya saya untuk apa namanya mengatasi itu ya melalui rapat dulu, kemudian baru saya bisa memanggil secara pribadi untuk mengambil keputusan. Kemudian kalau juga tidak bisa ditangani, ya saya melangkah kepada jalur selanjutnya, itu pengawas atau dinas kalau memang lebih parah dan tidak bisa diatasi. Iya. Seperti itu Pak. Jadi Bapak cenderung ke menjadwalkan pertemuan Pak ya kalau misalkan ada masalah-masalah dalam hal dilema etika juga. Selanjutnya, adakah faktor-faktor yang selama ini mendukung atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Faktor-faktor pendukungnya Pak? Kalau ada itu apa maksudnya kasus yang mungkin saya anggap berat dan harus minta bantuan pihak lain, ya hal yang pertama yang bisa saya tuan pikiran adalah istri saya sendiri. Itu dengan pengalaman yang dia miliki juga bisa memberikan
pandangan, Kadang-kala ya masukan. Pak ya, kadang-kadang Ya. pikiran laki-laki dan perempuan ini kadang-kadang berbeda Pak ya. Dan beranjak dari sana saya juga akan bisa tenang menghadapi masalah. Tapi kalau kembali ke rumah tangga kita misalnya tidak ada masalah, semua juga akan terhambat. Baik masalah sekolah juga tidak memudahkan untuk kita mengambil keputusan. Kemudian kepada teman-teman sejawat, misalnya kepala sekolah di SD lain, kita bisa bertukar pikiran dulu untuk menemukan jalan apa sih, dan bisa tukar pengalaman tentang masalah yang pernah dihadapi seperti apa. Itu untuk mencari supaya apa yang kita perbuat juga bisa adil, kemudian yang jalan yang kita tempuh juga hasilnya juga bisa adil dan tidak menyakiti salah satu pihak. Tapi tentunya kalau mengambil keputusan kadang-kala tidak bisa memuaskan semua orang Pak ya, tentunya. Yang penting ya kita sudah berusaha mengadili dengan adil-adilnya. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang bisa kita petik dalam mengambil keputusan dilema etika dan pembelajarannya yang terakhir? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari semua masalah, ternyata kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu semua ada masalah. Jadi yang penting pembelajaran setiap masalah itu kita syukuri dalam arti kita tidak lupa bahwa yang memberikan masalah itu siapa. Kemudian kita harus minta pertolongan kepada yang memberikan masalah. Terutama kita percaya yang memberikan semua masalah ketika kita hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sana kita bisa mengembalikan semua kejadian itu untuk ya paling tidak bisa mengkoreksi diri kita. Kenapa masalah itu terjadi kepada diri kita, sedangkan banyak orang lain yang semestinya mungkin ya kita lihat ibadahnya agak kurang, mungkin menurut dia nggak ada masalah. Pak ya. Kita sudah kuat-kuat ibadah, kok kita dapat masalah terus. Masih dapat masalah. Kok kenapa masalah ini ke kita? Iya. Jadi dari masalah yang kita hadapi seperti itu kita bisa ngoreksi diri. Ternyata kita harus bijaksana untuk mengambil keputusan masalah karena kita belum berada di pihak yang punya masalah. Seandainya kita berada di pihak yang bermasalah, mungkin sikap kita juga akan seperti itu. Atau mungkin tidak sekuat mereka. Tidak sekuat mereka. Luar biasa sekali Pak ya pengalamannya. Terima kasih nih Pak sudah berbagi pengalamannya sama saya, cara-cara mengambil keputusan luar biasa sekali Pak ya pengalamannya. Mungkin itu dulu Pak ya, terima kasih sekali, terima kasih sudah banyak pengalaman ide-ide yang disampaikan. Mohon maaf juga Pak mengganggu waktunya nih Pak. Mohon maaf sekali Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.